mencuri nama Tuhan kami, paham kau? Nah, Tuhanmu siapa? Allah itu Allah. Lah itu siapa? Kok dua-dua Tuhanmu? Penyebutannya Allah di Bibel kau itu nama Tuhan kami, kau ambil. Iya, siapa nama aslinya? Allah di Bibel itu nama asli, nama kepala otak kau itu Allah itu. Oh benar sih ini. Bisa nggak kau tunjukkan? Kau buktikan? Kau bisa nggak buktikan? Tuhan Allah itu menurut iman kau nama itu gelar. lam hat branded 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak anjing turun. Nggak bisa kau buktikan kan? Udah sadar kau ya, biar kau sadar. Kalau kau nggak bisa buktikan, sadar kau ya. Kau pikirkan itu. Jadi jangan kau merasa kau benar. Selama kau tidak bisa membuktikan Allah di dalam Bible kau, itu tahu diri kau. Kau yang intoleransi, mencuri nama Tuhan orang lain. Paham kau? Jadi jangan kau merasa terjolimin kau di sini. Jadilah kau Kristen sejati tanpa mengganggu agama lain. Kalau kita ingin merangkul, ingin sama, ingin saling bertoleransi, jadilah kau Kristen sejati tanpa harus memakai atribut-atribut Islam. Itu bodoh kali kau. Kalian itu hanya korban dari LAI. Jadi aku sarankan kepada kalian, jumpakan kalian bapak-bapak gereja, pergi kalian ke PGI, sampaikan permasalahan ini kepada PGI. PGI itu perwakilan dari jemaat-jemaat umat-umat Kristen, ya, biar ada fungsinya. Kalian sampaikan ke PGI agar PGI mendatangin LAI. Agar apa? Permasalahan ini selesai, barulah kita di situ saling merangkul, tidak ada perdiskusian, selesai. Itu jangan kau merasa paling benar. Udah sampaikan juga kepada pendeta, ajaran misionaris itu jangan lagi dilakukan, ya. Orang semua punya hak dalam hal beriman di negara ini, tidak ada unsur paksaan. Tapi cara-cara licik kalian memaksa iman orang lain untuk masuk ke dalam ajaran agama kalian, ya, dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Saat misionaris mengatakan Isa dan Yesus sama, saat diskusi kalian tolak Isa dan Yesus sama, kurang ajar nggak? Saat misionaris bahwasanya Nabi Isa itu adalah Yesus, Allah itu adalah Yesus, kalian samakan, menggunakan atribut-atribut Islam dengan cara-cara licik. Itulah cara apa itu? Cara Paulus di 1 Korintus 9:20. Jelas itu. Ketika aku duduk bersama orang-orang ahli Taurat, maka aku akan menjadi orang ahli Taurat agar bisa memenangkan orang-orang ahli Taurat. Padahal aku sendiri tidak mengikuti ahli Taurat, ya. Itu cara-cara licik. Jadi saran, jangan kau merasa pede kau naik sendiri, sok kau membela, enggak masuk kau. Kita bicara pakai data. Semuanya itu apa yang kau sampaikan harus ada pembuktian. Kalau nggak ada bukti, cabut aja kau sana, dicampakkan kau, nggak berlaku congor kau itu, ya. Semua ada pembuktian. Di persidangan itu pun juga ketika hakim meminta bukti, maka tidak akan berlaku persidangan itu. Apa mana buktinya? Nggak ada, ya nggak bisa lah. Jadi kau cuma model congor saja menurut kau, keinginan kau, perkataan kau, pendapat kau, siapa kau rupanya. Itu namanya diskusi untuk menguji kebenaran. Jangan kau merasa paling terzolimin. Kalau kalian kan kayak gitu, merasa terzolimin. Selalu aku bilang sama kalian, pendeta kalian ini saran loh, saran. Kenapa kalian nggak berani sama pendeta? Kenapa kalian rasa takut kali gitu loh? Bilang sama Pak Pendeta kalian, yang berhak membela iman Kristen itu pendeta, yang paham kita pendeta. Sampaikan kepada dia ketika di gereja, Pak Pendeta itu uclim itu selalu membahas kitab-kitab Kristen, kan kau yang paham tentang kitab, pergilah hadapi mereka, belalah iman Kristen. Nanti suatu saat ada keluarga kalian menonton kami di sini, tiba-tiba dia mualaf kayak Kevin kemarin, sibuk. Ketika ada yang mau mualaf panik, diculik lah, inilah ketika mau mualaf sibuk, disalahkan orangnya.
Ketika suruh bela iman nggak mau. Nah, ada yang berani, maunya sadar. Jika kalian udah sampaikan kepada pendeta itu, dia nggak mau, banyak kali alasan, berpikirlah kau itu. Itu menjadi pertanda tanya buat kau itu, untuk kau renungkan. Itu aja. Kenapa dia nggak berani? Sedangkan di Bible itu dengan jelas, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa dia nggak berani membela iman? Karena dia yang paham kitab. Kalau kalian nongor, jadi dasar kebencian saja, pasti pendeta nggak akan mau. Justru dia akan menyampaikan, alah, mereka belum terima Roh Kudus itu, nggak usah ditonton. Itu aja cuma bisa ngomongnya. Jadi bolak-balik, udah jangan jadi korban. Saran ini saran terbaik, ya. Kalau mau tenang, apa sih susahnya? Kenapa sulit kali? Giliran perpuluhan nggak ada, ngamuk-ngamuk. Giliran disuruh ini, banyak kali alasan, bodoh kali kau. Kan nggak saran, ini kan saran demi untuk kebaikan. Tidak kau jalankan, nggak peduli kau. Yang kau tanamkan itu hanya benci kau aja sama Islam, itu aja. Padahal saran baik ini. Kau jumpain pendeta, sampaikan tentang permasalahan ini. Bilang sama pendeta agar jumpa ke PGI, biar ada fungsinya. PGI nanti baru masuk ke LAI, itu dia. Jangan kami yang kalian tuntut. Kalau enggak ya udah, tahankan kalian lah, kitab kalian dibahas terus. Kalian kan merasa nggak terima kitab kalian dibahas terus di sini. Padahal yang memulai adanya di medsos ini kalian yang memulai. Jadi kami di sini ada membentengin lah, menjaga, jangan sesuka-suka hati kalian bernarasi kayak Mikana itu menggunakan hijab seolah-olah Islam dan Kristen sama. Aduh, ilmu licik kali kayak gitu. Jadi kami di sini nggak boleh membentengin. Kalian buat di sana, kami juga buat di sini lah. Kok marah kalian? Aneh. Kayaknya jangan semua banyak kalian. Rasul, malaikat, nabi, Injil, itu semua maut, itu semua dari bahasa Al-Quran. Sedangkan kalian tidak mengimani Al-Quran, selalu menghina Al-Quran kami, selalu menjelek-jelekkan, mencari kesalahan Al-Quran. Tapi kalian pakai isi Al-Quran kami, kan nggak ada otak tuh namanya. Ada otak, nggak tembok kalian, nggak tahu malu, benci sama Al-Quran, najis kalian sama Al-Quran kami, tapi kalian pakainya punya atributnya, kan nggak ada otak kalian itu, nggak tahu diri. Maunya janganlah, kalau memang mau membenci sesuatu tuh, jangan gunakan atributnya, jangan kau gunakan yang kau benci itu, nggak malu kau, Kau membenci Al-Quran, tapi kau pakai punya Al-Quran, kan nggak tahu malu kau. Iya, benci tapi dipakai, aneh. Iya, kan nggak tahu malu kau tuh namanya. Mana otak kau? Ini ku kasih saran sama kau, ya. Jangan kau merasa terjolimin aja kau di sini monyet. Ini kau Injil. Dari mana kata Injil itu? Dari mana? Bible kalian itu bahasa Yunani, harus kalian sadari. Tanpa ada teks original bahasa Yunani, maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina. Nggak akan ada. Semua diambil dari originalnya bahasa Yunani. Sekarang kita merujuklah ke bahasa Yunani. Makanya belajar kalian. Bahasa Yunani itu semuanya pakai os, theos, apostolos, kurios, logos, nyerocos, biblos, ampos. Mampos. Aja, mampos, krocos, itulah kok. Pakai os-os. Itu Bible kalian itu semua menggunakan os-os, kurios, logos, theos, nyerocos, termos. Makanya mampos, jongos. Itu jadi kalian bagus kalian bahasa kalau ketika kalian diskusi menggunakan bahasa original kami, enak kami, tenang kami. Kalau kalian diskusi di komal kalian tuh bicara dari mana os, kemana os, kaos, besos. Ini os kan lebih enak, itu kan keren ini os. Kan keren kalau daripada toh banyaknya nama Tuhan kalian, banyak kali. Kenapa nggak kalian gunakan nama Tuhan kalian lebih keren? Contoh misalkan Terios, kan Terios, Pelos, kalian tambah aja nama Tuhan kalian Pelos, Terios, kan lebih keren kan? Jadi siapa nama Tuhanmu? Terios. Nama bapaknya siapa? Dayasu, ya kan Dayasu. Ya. Siapa nama Tuhanmu? Pelos. Nama bapaknya siapa? Toyota, kan keren gitu. Oh banyaknya kan, jadi kalau nampak Terios, Tuhan Yoten nih, Tuhan Yoten, wah kan gitu. Kan kita kasih toh banyaknya nama Tuhanmu, sampai sekarang belum klop nama siapa nama Tuhanmu banyak kali. Kita kasih saran, os-os semua, kan?
termos, nengok termos, ringan, Tuhan Oten. Kan gitu. Itu jangan pakai itu biblos, kalian pakai Injil, padahal evangelion bukan Injil. Kalau kita uji, ayo kita uji di teks originalnya, adakah kata Injil di dalam Bibelmu? Nggak ada kata Injil, hanya terjemahan yang ada. Biar kau tahu sejarah ya, sejarahnya kenapa kalian menggunakan itulah. Kalau kalian ini datang melalui apa? Penjajah, pertama Portugis, habis itu Belanda. Portugis dengan alasan mencari rempah-rempah, tahu-tahu bangun gereja. Namanya dulu tuh I-gereja, namanya I-gereja, ada I-nya. Itulah bangunan pertama rumah ibadah. Tapi alasan cari rempah-rempah, rupanya buat I-gereja. Disitulah kumpul semuanya, mulai menyebar. Wah, nggak betul ini semua, digeser. Masuk lagi melalui penjajah Belanda. Itu kalian dulu masuk melalui penjajah, dan itu pun tidak diterima dulu. Makanya ketika tidak terima, cara-cara licik digunakan. Apa dengan cara apa? Menciptakan itulah kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ada gereja Isa Al-Masih. Kau tengok sekarang tuh, ada gereja Isa Al-Masih. Seolah-olah Islam dan Kristen itu sama. Dari situnya semuanya. Membuat menerjemahkan kitab kalian, Bible kalian itu menggunakan istilah-istilah apa Al-Quran agar bisa diterima. Itu dia cara liciknya kan, agar bisa terima. Oh iya, Islam dan ini artinya ini pemahaman berbeda lah, seolah-olah kayak Syiahnya lah dulu gitu. Nah itu yang menerjemahkan pun siapa? Abdullah Munsi. Dia menerjemahkan dari Malaysia, orang dari Malaysia menerjemahkannya. Makanya nama Allah ataupun Allah ini hanya ada di Malaysia dan Indonesia. Paham ya? Penggunaan nama Allah ini hanya ada di Malaysia dan Indonesia. Negara lain tidak ada. Karena penerjemahnya adalah dari Malaysia, Abdullah Munsi. Ini dia. Jadi agar apa? Kalian gunakan istilah-istilah Islam agar bisa diterima di Indonesia. Nah dengan catatan setelah diterima, revisi Bible itu kalian menggunakan data yang sebenar-benarnya tanpa harus menggunakan istilah-istilah Islam. Ternyata tidak. Ternyata setelah revisi Bible kalian, bukannya dikembalikan istilah-istilah itu, malah tetap kalian pakai. Kan nggak tahu diri tuh. Bukan dipulangkan, malah tetap dipakai. Sampai sekarang malah memisionaris lagi, kan menjajah. Malah memisionaris masuk ke kampung-kampung. Itu menjajah namanya, bos. Jangan kau merasa terjolimi. Udah cukup toleransi. Masalah rumah ibadah, gereja dulu tidak bisa diterima. Gereja dibangun, apanya tercipta perpuluhan di situ, ributan. Mana datanya gereja? Mana? Gak ada. Kau nggak mikir, itu sebuah apa? Apa yang kau lakukan di dalam gereja itu? Apa yang kau lakukan? Cobalah. Apakah itu datangnya dari Tuhanmu? Tidak. Terjadinya apa? Bisakah dikatakan itu baik? Tidaklah. Orang tidak ada aturan dari Tuhan. Menyanyi, nanti kadang mabuk, cukur bulu, macam-macam lah. Sekarang melegalkan perkawinan sama jenis, terus sekarang kawin sama binatang, bolehkan apa kayak gitu. Nah ini menyebabkan apa? Menyebabkan murkanya Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau udah murka Tuhan, diberikan bencana, siapa korban? Kami juga korban, bos. Bukan kau. Kalau otak kau nggak ada, otak kau isi kepala kau nggak berpikir, nggak pernah kau terpikir kau ke situ. Yang kau pikirkan kebenaran aja, di keselamatan di Kristen. Itu aja yang kau pikirkan. Keselamatan, dia Tuhan, Yesus Tuhan, nggak peduli kau. Sulit memang doktrin itu, sulit. Melepaskan doktrin itu sulit, karena memang dari hasil nyanyian, pujian-pujian, itulah doktrin yang paling nyata. Dari kecil kau dibawa ke gereja, bernyanyi, itu aja. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, terus itu. Itulah doktrin itu. Nyanyian pujian memang sulit untuk melepaskannya. Memang sulit, udah tertanam di kepala kau, di hati kau, itu Yesus Tuhan, dia juru selamat. Sulit memang, berat memang. Bahkan melepaskan ini pun harus kayak kata Bang Glenn tadi, udah pun sahadat dia, udah sahadat, masih juga dia di hatinya itu Yesus Tuhan. Setelah diruqyah baru hilang. Cobalah. Walaupun dia udah sadar, karena itulah memang sudah tertanam ya doktrinnya, Yesus Tuhan, masih terpikir dia Yesus itu Tuhan. Karena nyanyian itu, pujian itu, Yesus Tuhan. Kalau dalil nggak ada Yesus menyatakan Tuhan, tapi kalah dengan data. Ngeri nggak? Doktrin dengan data kalah.
Karena memang udah berat memang. Padahal jelas sekali di sini kami selalu menyampaikan di mana ada Yesus menyatakan Tuhan. Nggak ada. Nggak peduli kau dengan data itu. Udah jelas-jelas dia tidak pernah mengatakan Tuhan, tapi tertanam dari kecil nyanyian dan pujian Yesus itu Tuhan. Jadi dari mana dasarnya Yesus itu Tuhan? Dari doktrin, bos. Doktrin, nyanyian, pujian. Sadar nggak kau? Kau udah dewasa, sadar nggak kau? Ketika maunya berpikir, sadar nggak kau? Kalau tidak ada datanya, buktinya kalah. Ini di sini dia. Kau percaya penghakiman, percaya penghakiman. Penghakiman itu butuh bukti. Yang namanya penghakiman. Sedangkan kau percaya adanya penghakiman nanti setelah kematian. Kau percaya setelah mati akan dibangkitkan dan dihakimi. Kau percaya. Nah, penghakiman itu butuh bukti, bukan congor. Kalau tidak ada bukti apa bisa diterima? Ini aja kau berpikir maunya. Kenapa? Yang paling urgensi, yang paling utama itulah tadi. Yesus Tuhan, di mana ada mengatakan aku Tuhan? Itu yang paling pertama. Tapi tertanam data itu dengan doktrin, itulah gilanya kan? Doktrin dicampur dengan babi. Udahlah, berat kali menghilangkan ini. Berat, jujur gue bilang berat. Sangat berat kali untuk menghilangkan doktrin ini. Karena memang dari kecil kita ini masa-masa kecil itulah masa-masa memori yang sangat tersimpan, ya kan? Masa kecil itulah rusaknya mental kita karena masa kecil kita nggak baik. Besar kita, rusaknya mental kita itu karena kita saat kecil. Itulah dia. Kan kau Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Di rumah pun juga diputar lagu-lagu pujian Yesus Tuhan. Jadi tersimpan kau terus Yesus Tuhan. Dia juru selamat. Itu yang kau simpan. Dari kecil sampai kau remaja tetap juga Yesus Tuhan. Baru inilah kau tahu, baru zaman diskusi inilah kau tahu, tidak ada pernyataan Yesus itu Tuhan. Baru zaman ini ada perdiskusian ini. Makanya kau ini adalah orang-orang yang beruntung, bisa kau masuk ke dalam diskusi lintas agama ini. Kau adalah orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan kebenaran. Kau adalah orang pilihan sebenarnya. Kalau kau tidak jumpa ini seperti ini, kau tidak akan mengetahui kalau tidak ada data Yesus mengatakan Tuhan. Itu loh. Makanya ini kesempatan, inilah baiknya Tuhan itu kepada kalian, Ini bukti baiknya Tuhan itu mengarahkan kalian kemari agar kalian sadar. Agar kalian sadar, diarahkan. Belum tentu semua bisa masuk ke dalam TikTok ini. Belum tentu semua bisa masuk. Belum. Ini untuk menyadarkan kalian. Tapi kau nggak sadar, lebih kau beratkan lagi daripada doktrin. Memang berat, ku akui berat memang. Tapi coba, ingat ya. Sekali lagi, ada solusinya. Semuanya itu pasti ada solusinya. Kau lembutkan sedikit aja. Sedikit aja kau lembutkan hati kau. Jangan kau keraskan. Kau lembutkan sedikit aja hati kau untuk membuka Bible kau itu. Kami hanya menyarankan buka kitab kau. Bukan kami membenci kau, bukan. Bukan kami ingin memualafkan kau, tidak. Kami di sini tidak untuk mencari kalian untuk mualaf. Enggak, silakan. Cuman ingin melembutkan hati kau, lepaskan doktrin, baca kitabmu sendiri agar kau dapat kebenaran. Itu aja loh, itu yang kami inginkan di sini. Tugas kami itu mencegah saudara-saudara kami. Karena apa? Islam itu sama. Itulah tadi, kalian tidak menjalankan hukum kasih. Samanya, kasihilah Tuhan Allahmu, hukum terutama hablum minallah, hablum minannas, hubungan terhadap Allah, Tuhan, hubungan terhadap manusia. Bagaimanakah hubungan terhadap manusia kasih ini? Ketika ada teman saudara kita ada di depan jurang, apa kita biarkan? Tidak. Kita berusaha menariknya. Ketika sudah di jurang dia menjatuh, kita berusaha untuk menariknya. Hanya yang kami inginkan, lembutkan hatimu sedikit. Lembutkan, itu aja. Jangan doktrin itu kau bawa. Ini berat lah memang berat ku akui. Tapi ketika kau tidak melembutkan hati kau, maka ya udah. Ingat sekali lagi ya. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam dunia lintas agama ini adalah orang-orang pilihan untuk mendapatkan kebenaran. Benar. Baik itu Islam, baik pun juga Kristen. Yang Islam ini mempertebal imannya. Yang Islam ini disinilah saatnya untuk mencari pahala, ya, untuk menambah pahala, karena jihad ini adalah pahala yang sangat besar demi untuk menutupin dosa-dosa yang lama. Ini orang-orang pilihan untuk di Islam. Bisa jadi Allah Maha tahu. Contoh, blender
umur kau tinggal 1 tahun lagi, ya, dosa kau banyak, sholat kau, tahajud kau, puasa kau dalam setahun ini belum tentu bisa menutupin kesalahan-kesalahan kau yang dulu. Maka diarahkan oleh Allah kemari untuk mendapatkan pahala lebih banyak agar bisa masuk surga. Bisa jadi begitu juga kalian Oten, ya, diarahkan kalian kemari untuk mendapatkan kebenaran agar kalian mendapatkan hidayah. Ingat, hidayah itu tidak bisa datang gitu aja, dijemput hidayah itu dengan cara apa? Ketika kau mau cari kebenaran itu sudah peluang sama kau, ya. Ketika kau ingin kau mendapatkan kebenaran, ingin mencari tahu, itu sudah satu cara untuk mendapatkan hidayah. Tapi ketika kau masih bertahan kau seperti ini, aduh, kau nggak ya, sama aku gak mau berdebat sama kau longor, lebih bagus aku berkhotbah di sini, kau dengar di bawah, ya. Aku cuma minta kau pun kesadaran, Sam. Aku minta kesadaran kau ketika kau tidak, tunggu dulu, ketika aku hanya minta, dengar Sam, aku hanya minta data. Kalau kau tidak mampu menunjukkan datanya, Sam, kau turun, aku mau berdebat, ya. Tadi sekali lagi ulang, Jelaskan, kau bilang kau semua manusia nggak ada nyatakan Tuhan, kau nggak tahu tapi sosok tahu. nah inilah Itu makanya apa aku bilang sembah Tuhan, maksudnya apa? kau bilang Yesus itu nggak pernah nyatakan dia Tuhan. Gitu. Mana? Iya, mana datanya? Udah, itu kau bilang kan? Iya. Mana mungkinlah dia datang sebagai manusia ke bumi ini, dia menyatakan Tuhan. Mana otakmu dia pakai akalmu. Ngapain dia sebagai manusia? Kau yang mengatur Tuhan, ya. Inilah kau yang mengatur Tuhan. Kau nggak ngerti tapi bahas Yang bukan, ya, inilah kau yang mengatur Tuhan, tapi kau nggak paham. Makanya kau botol. Tengoklah, ini bisa pula kau yang mengatur Tuhan. Seharusnya kau bertanya, jangan kau ambil kesimpulan sendiri agama orang. Kalau agamamu tadi ya nggak masalah. Kesimpulan apa yang kau ambil? Tapi kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi Tuhan kau sembah-sembah dari kecil kau ajarkan gini tak apa-apa. Lo memang, ya, sekarang ku tanya, kau dari kecil kau dibawa gereja? Enggak, kau dengar dulu. Kau jujur kau dulu. Dari kecil kau bernyanyi Yesus Tuhan, itu kan nyanyian di gereja kan? Nah, ketika nyanyian kau tuh Yesus Tuhan, mana datanya dinyatakan Yesus itu Tuhan, mana? Kan dari bilang Allah yang menjadi manusia, berarti siapa itu? Ya Yesus. Mana ada pernyataan Yesus itu Tuhan? Ayat 14, kau baca tuh blender. Oke, ku terima, sabar, oke? Kita rujuk. Oke. Enggak, gini. Kau bukan masalah kesimpulan. Gini, ya, kau paham ya? Bukan sendiri agama orang blender. Bukan menyimpulkan longor. Bukan itu jadi apa jadi kau bilang itu? Kau bahas agama orang, kau simpulkan sendiri. Seharusnya kau nggak tahu bertanya, jangan menyimpulkan sendiri agama orang. Gimana lah kau? Oke, sekarang gini ya. Itu Bible kau bahasa Indonesia. Ya, isinya bahasa Indonesia, oke? Nah, terus Kubantu kau dalilnya. Dari Yohanes 1, enggak, dari Yohanes 1 ayat 1 sebelum ke Yohanes 1:14. Dari John 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Oke? Di sini kau mau menyatakan bahwasanya Allah dan Yesus itu adalah sama. Gitu ya? Betul, baik, sabar. Sabar dulu, kita rujuk dulu. Jangan, sabar. John 1 ayat 1, sabar dulu. Sabar. John 1, kita bahas dulu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Clear. Allah itu adalah Yesus. Seandainya dengar ya, sekali lagi aku bilang sama kau. Seandainya John 1 ayat 1, pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Clear. Setuju aku. Seandainya dalilnya itu, oke, nggak apa-apa. Sabar dulu, kau tunggu dulu lah. Diam dulu kau, sabar dulu. Udah. Ke John 1:14, oke. Kau mengatakan firman itu adalah Allah, oke? Dari John 1 ayat 1, karena di situ tertulis firman itu adalah Allah, oke? Mana dalilnya? Kalau Yesus itu adalah Allah? Oh, itu firman.
Mana datanya? John 1:14. John 1:14. Firman telah menjadi manusia, kan begitu? Seandainya, sabar dulu Sam. Seandainya firman telah menjadi Yesus. Clear. Selesai. Allah itu adalah Yesus. Boleh. Seandainya sekali lagi. Seandainya, sabar dulu, seandainya. Ini bahasa Indonesia. Kau jangan kau paksa, jangan kau kurang-kurangin. Seandainya firman telah menjadi Yesus. Clear. Allah itu adalah Yesus. Paham kau ya? Ingat, aku di sini Sam mengikuti perkataan Yesus. Ingat ya, aku di sini menegakkan perkataan dan aturan Yesus. Karena Yesus mengatakan sebab tertulis. Pahami itu yang tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Selesai. Ketika di John 1:14 firman telah menjadi manusia, kau katakan itu Yesus, berarti kau telah menambahi dan merubah firman Tuhan itu. Itu dikatakan kau pendusta. Paham kau? Paham kau? Kau yang bodoh. Paham kau? Sekali lagi. Karena apa? Ketika firman telah menjadi manusia, kau manusia, aku manusia. Semua kita di sini disebut manusia. Tetapi manusia itu memiliki nama. Ya, jelas kau ya? Makanya aku lebih bagus berkhotbah aja kau. Kau bodoh. Lebih bagus aku berkhotbah sendiri di sini. Paham kau? Muak aku nih kau. Bodoh kali kau, tol, bikin orang emosi aja kau. Kata dulu katakan ya, aku di sini meluruskan. Ketika dikatakan antikris itu siapa? Kalian antikris. Kalian penghujatnya, bukan kami. Kalian antikris. Bodoh dan tol kali kalian memang. Bahasa Indonesia yang baku aja pun kau nggak bisa kau bedakan. Mana tulisan, mana isi, mana kata-kata. Tol kali kau. Bodoh kali kau memang. Pau kali kau. Longor kali kau. Bolak-balik dibilang, kau mengatakan di mana ada Yesus mengatakan Tuhan, di mana dinyatakan Allah itu adalah Yesus. Dalil kau pakai Yohanes 1:41. Berjelas sekali situ. Ini bahasa Indonesia. Ketika kau tambah-tambahi dan kau kurang-kurangi firman Tuhan itu, kau yang namanya penghujat. Kau namanya penghujat, pembohong kau, itu kata Yesus. Tahu kau? Pembohong kau, penipu kau. Itu kata Yesus. Jadi jangan mentang-mentang itu Bible kau imani. Bukan kau imani Bible itu, tahu diri kau. Kau ketiai itu Bible itu. Kalau betul-betul kau imanin, aku terima. Tapi kau ketiai Bible itu. Kau yang menambahi. Kau nanti akan mendapat malapetaka kalau kau tambahi dan kau kurangi firman Tuhan itu. Kalau kau mengatakan Allah itu adalah Yesus, John 1:1, kan aku bilang itu tertulis. Ingat, itu yang tertulis. Yesus mengatakan sebab tertulis. Pahami apa yang tertulis. Jangan kau tambahi dan kau kurangi. Bagaimana? Bujang, gak ada otak. Babi kau, longor kau, monyet kau, babi. Bikin tensi aja kau. Iya. Kau jangan mentang-mentang seolah-olah itu beda iman, kau terus suka-suka hati. Bolak-balik dibilang demi untuk kebaikan kau, monyet. Demi untuk kebaikan kau ini sini. Kami keras di sini. Tahu kau? Lebih bagus kami keras sekarang. Jangan kau pikir kerasnya kami ini lebih bagus keras sekarang daripada nanti lebih keras lagi siksaan Allah terhadap kau. Paham kau? Makanya kalau sekarang ini harus keras kami sama kalian. Iya, harus keras. Kerasnya kami ini belum tentu lebih parah lagi kerasnya Allah terhadap kalian. Lebih bagus kami keras sama kalian. Demi apa? Demi untuk kebaikan. Enggak aja. Itu yang tertulis. Kita menjaga firman Tuhan itu. Kami menjaga di sini firman Tuhan itu. Menjaga baik-baik agar jangan ada perubahan, agar kalian jangan suka-suka hati kepala otak kalian ada berubahnya. John 1:1. Pada mulanya firman. Itu tertulis loh. Firman telah menjadi manusia. Firman itu pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oh, itu benar dalilnya. Allah itu adalah Yesus. Monyet kau memang gak ada otak kau. Di mana ada kata Yesus itu? Babi? Mana? Mana kata Yesus? Gak ada otak kau, sembarangan aja menambah. Kan gak nomor. Mana kata Yesus itu? Kan kau tambahi namanya ini. Kau menambahi namanya ini kan, firman Tuhan itu kan. Ada kata Yesus itu? Berarti kau berarti udah penipu. Kau yang penipu namanya ini. Kau penipu namanya. Kau tambahi. Sekali lagi, kau tambahi, kau kurangi firman Tuhan itu, kau penipu. Tahu kok? Ketika kau mengatakan Allah itu adalah Yesus, itu dalilnya. Kecuali pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Kecuali tertulis seperti itu, jelas, clear. Allah itu adalah Yesus. Ini kan enggak.
Kan enggak, sama-sama kau buka Bible kau buka John 1 ayat 1 tuh. Kan enggak ada di situ tertulis Yesus. Kau bulang itu Yesus. Kan kau yang penipu kau, kurang ajar kau. Kau paksakan pula. Kecuali seperti itu. Kan enggak ada. Oke, merujuk kepada firman. Enggak apa-apa. Oh, firman itu adalah Allah. Karena dalilnya di John 1 ayat 1. Yes. Kau akuin, kau ikutin. Pada mula firman itu adalah Allah. Yes. Kau mengatakan firman itu adalah Allah. Merujuk kemana dalilnya? Yesus itu adalah Tuhan Allah. John 1:14. Firman telah menjadi manusia. Kau manusia, aku manusia. Semua kita di sini sebut manusia, bukan binatang. Tapi yang membedakan itu apa? Nama. Woi, lor, nama. Nama yang membedakan di situ semua manusia kita sini, ya. Oh, otak kau tambahin buat lagi. Nama. Adakah di situ tertulis firman telah menjadi Yesus? Ada? Ada nggak? Net? Otak kau memang, kau saat itu memang harus dikerasi kau memang. Ada nggak? Kan nggak ada. Kenapa harus kau paksakan itu dalilnya Allah itu dari Yesus? Nggak ada. Kau sudah mengurangi, jelas tertulis firman telah menjadi manusia. Itu tertulis. Siapa manusianya? Kalau seperti itu, bolehkah aku mengklaim aku itu? Bolehkah aku mengklaim itu kau? Bolehkah aku mengklaim itu Paulus? Bolehkah aku mengklaim itu Yohanes? Kan tidak ada tertulis Yesus. Kenapa kau paksakan itu Yesus? Ya, kenapa kau paksakan itu Yesus? Lor, jangan kau, balik kau. Ini tensi aja, habis piring bagi piring bobot ya. Kau memang kurang ajar kau, nggak ada otak kau memang. Habis piring itu tertulis kayak gitu, kau paksakan pula. Aku debat sama kau. Dan kau paksakan aku emosi sama kau di memaki-maki. Nggak ada tertulis. Kalau ada tertulis kau paksa, oh itu Yesus, oh itu Yesus. Penipu, oh namanya itu penipu. Kau tidak menjaga firman Tuhan itu, tidak menjaga kitabmu. Kau tidak mengikuti Yesus berarti. Kau bukan pengikut Yesus, berarti kau antikris monyet. Ya paham kau ya, sekali lagi, ketika kau merubah menambah firman Tuhan itu berarti kau antikris, kau penghujat namanya itu, tau kau penghujat. Yang namanya menghujat itu menambahi tidak sesuai dalil, paham kau ya, tidak sesuai dalil, kau namanya penghujat, kau namanya itu kurang ajar, monyet, ada otak, binatang, babi, ya. Tahu apa kau soal antikris? Antikris lah kau antikris. Tahu apa kau soal antikris? Yang kau lakukan ini adalah kau antikris, kau menambahi firman Tuhan, paham kau? Jelas kau? Bodoh kali kau, tol kali kau. Otak kau memang, kau yang antikris kau monyet. Nggak tahu apa kau tentang antikris. Tahu apa kau pula tentang antikris, tol kali kau. Baca itu bahasa Indonesia, jelas tertulis bahasa Indonesia. Kenapa kau tambahi? Kenapa kau paksakan itu menjadi Yesus monyet? Hah? Kenapa kau paksakan? Yang tertulis seperti itu, firman telah menjadi manusia. Kenapa manusia itu kau jadikan Yesus? Dari mana kau tahu? Kau kan penipu namanya itu. Kau paksakan itu manusia itu Yesus. Bujang inam kau memang. Kan kau yang tol kau. Berarti apa? Kau yang antikris. Kau penghujat kau namanya. Jelas kau penghujat namanya kau itu. Bukan kami. Arti menghujat aja pun kau nggak tahu. Menghujat aja pun nggak tahu kau. Makanya kau pahami dulu kata-kata bahasa Indonesia. Ngelongol kali kau. Bahasa Indonesia. Kata penghujat kau nggak paham. Hah? Antikris itu inilah dia. Antikristus kau. Antikristus kau. Kau pembenci Kristus kau. Kau bukan pengikut Yesus. Paham kau? Kau ini bukan pengikut Yesus. Kalau kau benar-benar pengikut Yesus, kau ikuti kata-kata dia. Sebab tertulis. Pahami apa yang tertulis. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Paham kau? Kau simpan ini. Sebab tertulis. Sekali lagi, Yesus mengatakan, sebab yang tertulis. Bukan kau tambahi dan kau kurangi firman Tuhan itu. Kau pahami yang tertulis. Kau ikutin apa yang tertulis. Jangan kau tambahi dan jangan kau kurangin. Kau penipu namanya, kau pendusta namanya kau. Dan kau akan mendapatkan malapetaka. Bujang inam kau sam, bujang inam mamakmu. Hah, yang bujang lah, mamakmu yang bujang. Heyang lah kau yang heyang monyet. Bujang mamakmu kau, gak ada otak kau. Jangan bujang inam kau memang, kau yang bujang kau, nggak ada otak kau, dikasih tahu kok bebal kali kau babi kau, binatang kau babi bodoh. Itu jelas tertulis, kau paksakan pula, ya keras lah kita. Kalau kau salah kita biarkan, hah?
Kau penipu namanya, kau penipu kita biarkan. Kalau penipu itu harus apa? Dipukulin lah, dilempari bokol kayak balok itu, maling kau ini, pencuri kau ini, memang penipu kau memang, pukulin. Memang bujang kau memang, kau nggak ada otak kau, kayak gitulah. Itu tertulis. Kenapa kau paksakan menjadi Yesus? Kan kau yang kurang ajar kau itu namanya. Kita berkeras di sini. Kau katakan kau pengikut Yesus. Kenapa tidak kau ikutin perkataan Yesus? Suka-suka hati kepala otak kau aja merubah-rubah kitab gitu. Kami di sini berhati-hati untuk membahas kitab kau. Datang kau suka-suka hati kepala otak kau. Kalau kau imani kitab itu nggak masalah, tapi kau ketein. Makanya kami di sini kami sarankan untuk mau kau baca, kau lembutkan hati kau tuh, kau lembutkan sedikit. Ini karena memang apa? Benar, tidak ada Yesus menyatakan dirinya Tuhan, tidak ada. Secara eksplisit tidak ada Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Selesai. Tidak ada, bos. Jangan kau paksakan. Makanya diskusi sama kalian selalu terjadi keributan, tidak ada tertulis. Kau meyakini penghakiman. Kau meyakini penghakiman kan? Semua penghakiman itu akan menunjukkan bukti-bukti. Paham kok ya? Penghakiman itu nanti akan menampilkan bukti, bukan congor, tau gak? Bukan congor kayak kau tuh, ha? Bukan congor. Itu kau percaya penghakiman kan? Nah, pembuktian akan ditampilkan nanti di penghakiman. Apa pembuktian? Seandainya nanti dikatakan di mana aku mengatakan diriku Tuhan, apa buktinya? Mencret kau langsung dicampakkan kau neraka. Bujainam lapet dalih hoyang. Nah, babi kau memang ya, bujang mamakmu sam. Bujang mamakmu tau kau, ha? Lapet kau. Yang bujang mamakmu lah kau, ada otak kau. Kita kasih saran, mana buktinya, bilang bilang lu bolehlah dari kecil kau diajak orang tua kau ke gereja, nyanyian itulah yang membuat doktrin tertanam. Nyanyian dasar kau mengatakan Yesus itu Tuhan dari nyanyian dan pujian. Itu dia dasarnya, bos. Paham kok ya? Yang menyatakan Yesus itu Tuhan adalah dari nyanyian dan pujian. Sejak dari kecil kau ditanamkan nyanyian. Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus Tuhan keselamatan, Yesus Tuhan Dia Juru Selamat, Tuhanku Yesus. Itulah nyanyiannya. Itu dari kecil itu ditanamkan. Masa kecil itu cepat menangkap sesuatu, cepat menyimpan memori. Itu masa kecil dan sampai besar. Kemudian ditanamkan apa lagi? Babi ditanamkan lagi, dicekokin babi kau. Ini adalah merusak kau. Udah itu dicekok babi, makin parah doktrin itu. Babi itulah yang membuat doktrin kau makin parah. Itu paslah. Jadi ya sampai remaja. Ini berat ini. Setiap hari di gereja, di rumah, ini yang kau dengar. Ini yang tersimpan di dalam hati kau, di memori kau. Menyatakan Yesus Tuhan. Oke, dari kecil kau ikutin. Setelah kau remaja, besar, seharusnya kau berpikir kau, fungsi akal kau apa sih? Bahaslah agamamu, kepala bapak kau bahas agamaku, gak perlu kau ngongor. Kau tanya ya, gak apa-apa, di bawah banyak hoten. Aku berkhotbah gini, banyak yang mualaf. Diam kau, mampus kau. Lebih bagus aku berkhotbah di sini, ha? Jangan khotbah pendeta yang kau dengarkan, khotbah aku dengarkan di sini. Apa yang aku sampaikan ini ya, jantungan kau kan? Apa yang aku sampaikan ini masuk akal, bos, masuk akal. Apa yang aku sampaikan ini benar yang kuceritakan, benar yang aku sampaikan ini fakta yang terjadi. Di Kristen itu dengar ya, yang menyatakan Yesus itu Tuhan dari gereja, dari bapak-bapak gereja, dari nyanyian pujian. Itulah dasarnya mengatakan Yesus itu Tuhan. Kemudian dibantu dari dibantu babi ya, dicekokin babi. Ini dia ya, pertama doktrin nyanyian kita ya, nyanyian pujian itu. Yang kedua ditambah dengan
babi yang jelas-jelas haram kalian makan. Ketika ada perintah diharamkan, maka babi itu kalian makan. Disitulah iblis bersarang di dalam diri kalian. Makin bertambah iblis, bertambah iblis kalian makan babi, ya. Disitulah timbullah langsung membuat organisasi. Ketika kalian makan babi, kumpul iblis itu. Ketua, baik dari ketua PAC, DPP, DPW, ketua ranting, semua itu iblisnya, itu ketua-ketua. Ketua-ketua semua. Ketika kalian makan babi itu, ketua-ketua semua di dalam diri kalian itu iblisnya. Udah? Dicampur apa? Minuman. Minuman. Efek dari minuman apa? Akal. Akal, rusak akal kalian. Coba sekali lagi ya. Ketika ya kalian makan babi itu menjadikan iblis bersarang di dalam tubuh kalian. Semakin banyak masuk ke dalam darah kalian, ya. Ingat ya, babi itu makanan yang mencampur menjadi darah, dan di dalam darah itu disitulah bersarang iblis-iblis yang akan selalu menghasut kalian. Itu ya efeknya ya. Sekali lagi ya, ini campur nih, makanya berat. Sebab terjadinya makanya kalian berat. Biar kalian pelajarin ya, kalian pelajarin Oten ya. Yang menyebabkan semakin beratnya doktrin itu terhadap kalian itu ya. Pertama, sekali lagi, nyanyian, pujian yang dari kecil ditanamkan kepada kalian sampai kalian remaja, sampai kalian besar. Ini dari ya, nyanyian, pujian yang selalu dinyanyikan. Karena apa? Anak kecil itu memorinya cepat menangkap, memorinya cepat menyimpan ya, dan sulit untuk dihilangkan. Itu dari kecil. Kemudian udah nyanyian ini nggak bisa sebenarnya. Kalau hanya ini saja nggak akan bisa. Ingat ya, kalau hanya nyanyian dan pujian-pujian saja ya, kalau hanya itu aja bisa sebenarnya dihilangkan doktrin itu. Kalau itu aja bisa, mudah dihilangkan. Kalau hanya nyanyian dan pujian-pujian saja, mudah-mudahan bisa dihilangkan. Tapi tidak seperti itu. Mungkin zaman itu pun tahu juga, nggak bisa ini kalau hanya nyanyian. Dicampur apa? Babi. Makanya babi ini sebagai makanan favorit untuk Kristen. Catat ya, catat, makanan favorit. Kalau tidak makan babi, maka tidak dikatakan mereka Kristen sejati. Babi ini. Jadi ini seperti apa ya? Babi ini seperti makanan utama ya, makanan utama, makanan kewajiban, makanan favorit. Babi ini ya. Ya, ini babi nih. Ya, paham sekali lagi ya. Karena apa? Karena sadar di dalam imamat dikatakan babi itu haram. Jadi berpikir, kenapa ini diharamkan? Apa sebab ini diharamkan? Kenapa? Apa efeknya makan babi? Kan begitu. Ketika Tuhan mengharamkan, berarti ada efek tidak baik ketika makan babi itu dimakan. Ada efek tidak baik, ya. Apa tidak baiknya? Menyebabkan iblis bersarang di dalam dirimu, ya. Menyebabkan banyaknya iblis bersarang di dalam dirimu, memperkuat iblis di dalam dirimu. Ingat ya, sekali lagi ya, ketika kau makan babi itu, kau paksakan, menyebabkan iblis bersarang di dalam dirimu. Ketika kau makan babi, kemudian yang kau makan itu menjadi darah, dan iblis bersatu di dalam darahmu, di dalam urat nadimu untuk menyesatkanmu. Ingat tuh, memperkuat, menyesatkanmu. Itu dia ya, itu dia. Yang ketiga, apa lagi? Khamar, minuman keras. Minuman ini jelas diharamkan juga. Jelas diharamkan juga ini minuman ini ya. Nah, seharusnya kau berpikir ya, kau minum minuman keras ini. Jelas minuman diharamkan menurut kitabmu. Tetapi ternyata dibolehkan dan menjadi kewajiban. Ya, kewajiban minuman ini. Apa efek dari minuman? Merusak akal. Sekali lagi ya, merusak akal. Merusak akal. Tadi kan ya, pujian dan nyanyian itu sudah masuk ke dalam hatimu. Babi udah masuk ke dalam hatimu. Ya, udah menyatu, udah lengket, udah parah ini. Ditambah lagi minuman. Udah, minuman itu merusak akal. Kau punya akal. Itu akan merusak akal. Clear sudah tiga ini klop ini merusak kau semua. Clear. Ngeri gak? Ini doktrin yang merusak kau nih. Clear. Doktrin nyanyian, pujian, babi dan minuman, clear. Padahal yang paling utama di dalam diri kita itu akal dan hati. Ingat ya, akal dan hati iman. Yang paling utama di dalam diri kita itu, apa yang paling utama? Akal dan hati. Ingat ya, pemimpin tertinggi di dalam diri kita itu adalah akal. Ketika rusak akalmu, maka rusak seluruhnya. Jelas tuh ya.
Ketika rusak hatimu, maka akan rusak seluruhnya. Ketika rusak hatimu, maka akan rusak seluruhnya. Jelas? Ketika rusak akalmu, maka akan rusak keseluruhannya. Udah sulit. Udah sulit. Udah sulit ini. Kalau ini udah sulit. Akal dan hati udah rusak. Udah sulit. Sulit ini udah. Jadi semana lagi mau dihilangkan. Makanya kayak ginilah kau. Akhirnya apa? Tempat kau neraka jahanam. Jadi ini ku sampaikan ya. Saat ini kau Tenten, dengar ya. Iblis saja pun jantungan sama aku. Jantungan iblis dalam diri kalian. Pasti di dalam diri iblis, di dalam diri kalian mengatakan, banyak kali cakap blender itu, cabut aja kau dari sini. Banyak kali cakap blender itu, banyak bacot itu. Pasti gitu iblis kau. Ya kan? Pasti iblis di dalam diri kau menghasut, alah macam Islam, macam dia duluan hebat aja, Kristen duluan ada daripada Islam, sok tahu dia. Pasti itu hasutannya, pasti itu. Ya kan? Pasti itu hasutan iblis dalam diri kau. Banyak cerita si blender ini macam dia hebat kali, sok tahu kali dia, kitab orang dibahas-bahas. Pasti itu iblis yang menghasut kau. Benar nggak? Ya? Kalau benar kau, kalau benar apa yang kukatakan ini, berpikirlah kau. Pasti itu dalam diri kau. Iblisnya nih, blender itu banyak kali cakap itu, bacot itu si blender itu. Nggak usah kau dengar itu. Macam sok hebat kali dia aja pun entah kapan-kapan, Tuhannya aja pun nggak jelas, sok membahas pula kitab kita, sok membahas kitab orang agama orang lain. Gitu pasti. Ya. Ketika di hati kau tuh sesuai apa yang kusampaikan ini, berpikir kau, lawan. Kau lawan iblis itu. Iblis aja pun jantungan sama aku, udah tahu dia. Ketika aku tahu ini ya, dengar ya. Ketika aku mengetahui rencana iblis, mau macet iblis itu, macet jantungan itu. Sekali lagi, ketika aku mengetahui rencana iblis itu, maka iblis itu jantungan bos, jantungan dia. Jantungan, sekali lagi jantungan itu, makanya iblis pun takut sama aku, biar tahu kau. Kok tahu blender? Kok tahu blender ya? Mati aku blender, kok tahu pula? Mati aku. Itu dia, biar kau tahu ya. Iblis pun jantungan sama aku, biar kau tahu. Kalau udah kayak gitu, kalau sudah kayak gitu udah dibilang iblis. Kalau udah kayak gitu udah sadarlah kau Ten. Kau lawan iblis tuh. Wah, apa pula kau iblis? Kau lawan. Caranya kau lawan, pukimak kau iblis. Gitu kan dia sekali. Pasti takut tuh. Takut dia tuh. Takut. Sam, ketika ada hasutan kau kayak gitu, kau lawan iblis tuh. Bapak kau pikir kau bisa aku dihasut monyet? Bilang gitu kan, lawan. Kau pikir aku bisa dihasut? Sana kau iblis, kau lawan itu. Sana kau. Biar bisa lembut hati kau. Ya. Memang bujanglah kau lah bujang, lapet kau. Kau lah bujang mamakmu Sam, bujang mamakmu lah kau, nggak ada otak kau. Iblis saja marah kau, itu iblis kau yang marah itu, makanya kau ngomong gitu. Itu makanya kau ngomong kayak gitu, iblis kau yang marah, bilang bujang tuh, bilang, pasti gitu, iblis kau yang marah, karena tahu dia. Karena ketahuan kan, makanya aku bilang iblis itu kau tahu ya, kok tahu pula blender rencana aku nih, puki maknya blender, makanya bujang lah kau blender. Karena itu dia itu dari iblis tuh. Yang kau katakan itu pasti datang dari iblis. Kau bilang bujang mamakmu lah blender. Karena apa? Iblis sudah marah dia. Kok tahu blender rencana aku, bujang dari blendernya. Kau ketik itu, sesuai itu. Ya, jadi kau biar sadar ya, Kau di sini kita meluruskan ya. Aku hanya meminta lembutkan hatimu, jangan kau berkeras, jangan kau memiliki pemahaman sendiri. Ya, ayo, yang kita bahas tertulis. Ketika tertulis seperti itu, jangan kau keras menambahi dan mengurangi, menafsirkan suka hati kepala bapak kau itu, paham kau? Jangan kau menafsirkan sendiri monyet. Lembutkan hati kau, ya, jangan kau menambahin. Sekali lagi, kalau apa yang tertulis itu tertulis, udah kau renungkan, jangan kau paksakan, ribut kita, ya, penipu orang itu, ya, jangan kau paksakan. Ya, jangan kau paksakan yang tertulis. Aku pun tidak berani menambahkan. Sekali lagi, aku tidak berani. Jangan kau paksakan. Kalau tertulis seperti itu, sudah tertulis seperti itu. Paham kau, monyet? Paham kau? Kau kenapa kejang-kejang dari tadi? Bukan kejang, aku enggak senang kau penipu. Kau toko. Kau diskusi itu tenang. Kau tenang, kau enggak bisa. Mana bisa sama penipu, mana bisa. Kenapa? Apa? Kenapa nggak bisa sama penipu? Kau penipu loh. Jadi sekarang siapa yang iblis? Aku atau kau? Kau lah iblis monyet. Kalau iblis itu kayak kau lah, gak bisa tenang, ribu. Kau lah iblis. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya udah kau lah itu. Oke, kita buktikan kalau kau keturunan iblis. Jangan Mari kita buktikan.
Mari kita buktikan kalau kau itu keturunan iblis. Mari, mau? Pertanyaan dulu, kau udah sarapan? Kau jangan curhat di sini. Berani nggak kau kita buktikan? Ayo, mari kita buktikan. Oh, teriak congon, aku memang teriak. Kau baca, memang harus keras tegas. Ayo, mari kita buktikan kalau kau ini adalah keturunan iblis dan kau iblis. Mau? Ngopi dulu. Mau? Berani nggak kau? Berani nggak kau? Jangan ada debat kusir. Kita pahami apa yang tertulis. Jangan kau menambahi dan mengurangi. Ingat ya, Yesus mengatakan sebab tertulis. Berani? Berarti aku bisa ambil ngopi kan? Ngopi kau. Kau makan aja air paret itu, minum air paret tuh. Nah kan? Kenapa kau kejang-kejang? Astaga. Air paret itu biar sadar, biar lembut hati kau. Jangan kau pakai roh iblis blender, santai blender. Kita buktikan siapa yang iblis. Jangan bacot kau. Kau percaya penghakiman? Hah? Kau kutanya, kau percaya penghakiman? Jelas lah. Oke. Kau percaya di penghakiman itu akan dimintakan bukti, akan ditampilkan bukti? Iya. Akan ditampilkan bukti? Iya. Ketika Yesus meminta bukti kepada kau, hei Sam, buktikan kepada aku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan. Oke. Siapa manusia yang pernah berkata, aku ada sebelum Abraham ada? Siapa? Kau jawab dulu, jangan kau kejang-kejang. Jawab dulu, jawab. Siapa manusia yang berkata seperti itu? Aku pergi ke surga untuk memberikan tempat bagimu. Siapa itu orangnya? Aku ada sebelum Abraham Kalian ada. enggak teman-teman? Coba yang dengar di atas, yang di atas ini bawah. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak dari pertanyaan aku? Apa kira-kira pertanyaan aku? Hah? Coba. Sebentar dulu. Biar didengar sama yang di bawah. Enggak, atau kau yang tungki, tuh kuping kau yang tungki, atau apa gitu loh. Coba. Apa tadi yang ku nyatakan teman-teman? Hah? Coba dulu. Apa yang kunyatakan? Coba. Siapa Yang kunyatakan tadi apa? Kau kuping kau ada lemak babi itu di kuping kau. Kau nggak dengar atau semananya kau? Hah? Sekali lagi. Sekali lagi kau dengar. Makanya kau diam monyet, kau diam. Sekali lagi ku bilang sama kau. Kau mute dulu, kau mute. Kau jawablah dulu. Kau dengar ya. Sam, ketika Yesus bertanya, membuktikan di penghakiman, Sam, buktikan kepadaku. Buktikan kepadaku dan kepada Tuhanku, kata Yesus, ya. Di mana secara eksplisit aku menyatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Apakah Tuhanmu jelas blender? Astaga, kau Ya, jawab. itu sekali lagi. Mampu tidak? Mampu tidak kau menjawab, Sam? Jawab. Sekali lagi, Sam, kau percaya penghakiman? Kau percaya penghakiman? Kau percaya di penghakiman itu akan menampilkan bukti dan menunjukkan bukti? Sekali lagi, ketika Yesus meminta bukti kepada kau, Sam, kata Yesus, kau di sini itu buktikan. Sam, dari mana dan di mana kau pernah melihat atau membaca aku ada menyatakan diriku Tuhan secara eksplisit sehingga kau menuhankan aku? Tunjukkan. Oke, yang pertama Yohanes 1 ayat 14, yang kedua Yohanes 10 ayat 30. Udah? Yarus berkata, aku datang Secara eksplisit, Sam, dulu. di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Diam kau dulu, baru ku jelaskan. Diam. Gua bilang, Bukti. Aku di sini minta bukti. Masih banyak Kristen lain di sini, miliaran orang Kristen lagi harus kusidang di sini, harus kusidang. Mana? Masih banyak Kristen lain, manusia Kristen lain, miliaran orang di sini yang harus kupertanyakan, bukan kau saja yang kuhadapin. Masih banyak lagi. Di mana? Buktikan. Kau tadi sudah mempercayai pembuktian. Buktikan, Sam, sekali lagi. Buktikan dan tunjukkan, tampilkan kepada aku di mana pernah kau lihat dan kau baca aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku secara eksplisit. Iya, diam kau dulu, baru ku jelaskan. Bisa diam. 10 9 Diam kau dulu. 8
Data ya, data, aku minta data mana? Diam. Iya, diam kau diam. Jangan ngomong dulu, diam. Shh, diam ya. Diam deh ya, jangan ribut ya. Nanti bapak tampar nanti, diam. Ya. Goblok lu. Apa lagi? Tidak terjadi. Data Sam, data di mana? Silakan data. Oke, buka Yohanes 1 ayat 14. Kita bahas lagi. Firman telah menjadi manusia. Oke? Seandainya firman sabar. Seandainya firman telah menjadi Yesus, clear, kuterima data itu. Paham ya? Seandainya firman telah menjadi Yesus, clear, aku terima data itu Sam, aku terima. Tetapi ingat, Yesus mengatakan sebab tertulis. Tapi di situ dikatakan firman telah menjadi manusia. Bolehkah aku menyatakan manusia itu adalah Paulus? Bolehkah aku mengatakan manusia itu adalah aku? Karena kita di sini semua manusia, bukan binatang. Yang membedakan adalah nama. Paham ya? Jadi Sam itu kutolak. John 1:14 kutolak. Sekali lagi, Sam tunjukkan datanya. Udah bisa diam. Kau teriak-teriak nggak jelas memang. Data John 1:14 kutolak John 1:14. Mana data lain? Kau pula nolak firman orang. Kutolak secara eksplisit. Yesus mengaku dirinya Tuhan. Oke, jadi Tuhanmu siapa? 10 Nah, 9 8 udah diam berbicara. 7 Diam kau dulu, diam, tenang dulu. 6 Diam kau dulu, bisa 5 Iya. 4 Orang kecil dia pakai tawa dia. 3 Tolol Sam. 2 1. Bodoh lu. Udah, kau pikirkan itu ya. Aku nggak mau Sam ya. Aku di sini kita berbicara pakai dalil, bukan congor ya. Bukan congor, sekali lagi ya. Aku minta data. Kau pikirkan itu. Itu kau tadi sudah meyakini, bujang mamakmu lah. Kau lah bujang mamakmu. Kau sudah meyakinin. Kau sudah meyakinin tadi ada masa penghakiman setelah dibangkitkan, dan kau meyakinin akan diminta bukti ya. Nah, ketika Yesus bertanya kepada kau, buktikan Sam kepadaku agar kau bisa selamat masuk ke dalam surga. Buktikan kepadaku Sam di mana aku menyatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku secara eksplisit. Jelas sekali lagi? Kalau kau tidak bisa menunjukkan dan membuktikan Sam, maka Matius 7:21, enyahlah kau dari hadapanku Sam, enyahlah kau dari hadapanku. Kau adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jelas ya? Restim, monitor, restim, monitor, restim. Bodoh, suara tunjukkan suara besar Anda untuk ini. Di mana bodohku? Bodoh lu, itu suara besar Anda. Tak mau dengar penjelasan. Suara besarku bodoh. Oke, akan kucantikkan suaraku. Akan kucantikkan ya suaraku. Sabar kau. Di Amsal 7 nomor 18. Amsal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Bagus kan? Indah kan? Indah gak? Kamu tunjukkan. Kok tolong lagi? Kau firman Tuhan itu kubacakan. Itu kubacakan firman Tuhan. Tadi kau bilang bodoh suaraku keras. Kan ku indahkan suaraku. Kenapa kau marah? Kamu itu memutar balik kata. Tahu? Hah? Tunjukkan bodohnya kau. Bodoh apa? Tuhan kamu siapa? Allah. Allah siapa?
Allah itu Yesus. Kepala bapak kau lah, gila kau. Siapa lagi alasan? Tuhan Yesus. Pertanyaan kau, siapa Tuhan kamu? Allah udah jawab. Ya itu dialah Tuhan Yesus sendiri. Hah? Mana dalilnya Allah itu adalah Yesus? Jadi kamu tuh tunjukkan bodohnya kamu tukar bau. Mana datanya Allah itu adalah Yesus? Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia adalah awal. Yesus sudah ada, mana datanya? Masih ada lebih dulu Ini daripada kejadian, kita kejadian biar kau tahu. Mana kejadian, mana datanya? Mana lebih dulu? Mana lebih dulu, Maria atau Yesus? Kamu tuh paham ke tidak? Ketika kau mengatakan Yesus ada sebelum bumi ini ada, mana lebih duluan, Maria atau Yesus? Otak, dia sudah ada sebelum. Oke, baik, kutanya sama kau. Mana duluan ada, Maria atau Yesus? Itu sudah dijawab tadi, bodoh. Kau yang bodoh. Dia sudah ada. Kau tadi mengatakan dia sudah ada sebelum bumi ini dijadikan. Dia sudah ada. Siapakah dia itu? Dia itu Yesus sendiri. Yesus, baik. Mana duluan ada, Yesus atau Bunda Maria? Lalu itu sudah dijawab itu. Mana duluan ada, Yesus atau Bunda Maria? Dia sudah Mana ada yang duluan? Mana duluan ada, Yesus atau Bunda Maria? Jawab. Yesus sudah ada. Mana duluan ada, Yesus atau Bunda Maria? Itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, oke, baik. Mana duluan ada, Yesus atau Bunda Maria? Yesus duluan. Kenapa Bunda Maria duluan ada? Tanpa dilahirkan Yesus, maka Yesus tidak ada. Sekali lagi, tanpa Bunda Maria melahirkan Yesus, maka Yesus tidak ada. Sudah ada. Artinya, Bunda Maria duluan ada dibanding Yesus. Manusia, Bunda Maria dulu bang. Namanya itu botol bodoh. Oke, Secara manusia, Bunda Maria dahuluan. oke, baik. Baik, Yesus ini lahir dalam keadaan manusia atau Tuhan? Dalam keadaan manusia lah. Bukan Tuhan. Loh, manusia kita seperti kita. Oke, keren. Berarti Yesus lahir manusia. Berarti Kristen menyembah manusia? Salah bang, Nggak masalah menyembah manusia. Oke, baik. Oke, saya bertanya. Oke, sekarang begini. Woi, Nggak ada aku kasih kau uang 1 juta. Kau tuankan aku ya, kau tuankan ya. Nggak ada penjelasan. Oke, jelas ya. Oke, baik. Apa? Oke, apa penjelasan kau? Ini batu aswad. Apa? Di Pertanyaan mana kau. kekuasaannya Allah? Oke, apa? Pertama, Gini lah. adakah tertulis di Quran? Kedua, Apa itu? apakah ini hanya donge-dongean? Ketiga, Apa pertanyaan kau, Longor? ya benar. Kamu harus baca loh. Ini kitab kalian loh. Pertanyaan kau apa? Kamu aja mengatakan orang bohong-bohong, tipu-tipu. Ini Pertanyaan kau apa di situ? ada nggak ditulis di Quran? Saya tanya dulu. Apa? Apa yang kau inginkan? Apa? Nih, penebusan dosa nih. Apa sih? Terus? Dosa sampai habisnya. Terus? Di Quran Nggak ada. ada dari perintah. Nggak ada. Makanya bohong. Kenapa bohong? Kenapa kau katakan Kamu bohong? mengatakan orang bohong menipu ini. Kenapa? Kalau itu tidak ada tertulis di Al-Quran, kenapa kau bilang bohong aku? Nah, makanya bohong. Kenapa? Apa dasar kau mengatakan aku bohong kalau tidak ada tertulis di Al-Quran? Benar. Loh, bohong. Makanya ayat ini bohong. Apa? Kenapa kau katakan aku bohong? Ya kau. Mbak, ayat ini bohong. Goblok. Kenapa kau katakan aku bohong? Woi, monyet. Kamu mengatakan ayat ini Betul, bohong. kamu Tak tuh tertulis monyet. di Al-Quran. Itu nggak ada di Terus Quran, kenapa tolong. ke Ih, Mekah? goblok bener. Apakah di hadis itu wajib harus ada di Al-Quran? Apakah di Al-Quran wajib ada di hadis? Kau tahu nggak hadis? Bondong ke Mekah mencium batu aswad. Monyet. Kau paksakan pula yang di hadis harus ada tertulis di Al-Quran. Monyet nggak kau tuh? Monyet nggak kau tuh? Hah? Bodoh kali kau. Apa? Sekarang gue tanya sama kau. Oke. Sekarang ku ikutin kau. Oke, ku ikutin kau. Kau mau? Oke.
sabar. Kau mau Iya. ya, oke, sabar, diam kau, diam, itu mau kau, diam kau, aku jawab, kau bertanya, aku menjawab, monyet, nanti ku turunkan kau, kalau aku menjawab, kau dengar, jangan ini aku tanya, paham kau? Kalau aku menjawab, kau dengar, jangan kau bicara, dah sekali lagi ya. Turunkan nanti ya, sekali lagi aku bilang, kau turunkan, aku mau menjawab, ya, ku ikutin mau kau, ku ikutin ini. Bagaimana di negara-negara lain ketika kami tidak bisa berangkat ke sana untuk mencium batu itu? Bagaimana? Berarti Deli talu. Tolong. dah, sekali lagi ya, itu gak usah pakai dalil kita, gak usah aku dasarnya gitu, biar masuk akal kau, biar itu, karena kau memang harus pakai akal. Kau ya, bagaimana dengan kami, ya seandainya ku ikutin selera kau, karena kau menginginkan jawabannya itu sesuai dengan keinginan kau. Kau menginginkan jawaban sesuai dengan keinginan kau, ku ikutin. Kau berpikir, bagaimana dengan kami di semua negara? Alangkah bahagianya orang yang tinggal di sana. Berarti apa? Berarti semua orang berusaha untuk pindah ke Arab agar bisa tertebus dosa-dosanya dan dekat untuk mencium batu itu. Longor kau, bodoh kau. Apakah bisa dikatakan Tuhan itu adil? Tidak. Tidak adil. Tuhan itu adil, ya. Tidak akan bisa. Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat ke sana mencium batu itu? Bagaimana dengan negara-negara lain? Kan tidak adil. Kalau memang mau adil, sebagai acuan batu itu sebagai penebus dosa, Tuhan pasti akan membuat batu di setiap negara, di setiap kecamatan. Itu dia seharusnya. Sedangkan pemerintah aja bisa berbuat adil, masa Tuhan enggak? Pemerintah membuat adil terhadap negaranya, memberikan apa di setiap kecamatan, kelurahan, desa. Ini Tuhan hanya membuat, kalau itu menjadi acuan kau untuk penebus dosa, kenapa harus diletakkan di situ saja? Longor, bodoh, nggak ada otak, binatang, monyet kau. Asli itu ya kau tanya, babi kau memang, ya? Asli itu aja yang kau tanya bolak-balik. Udah jelas aku menjawabnya, kau paksakan pula keinginan kau. Aku menjawab sesuai keinginan kau ya monyet, hah? Paham kau selagi? Udah aku menjawab sesuai keinginan kau, bodoh kau, ya? Sekarang aku memberi jawaban kau biar kau ngerti, biar kau paham. Karena si itu aja yang kau tanya, karena bolak-balik kami menjawab sesuai dengan ilmu agama Islam, sesuai dengan jelas. Dalil yang kau sampaikan itu bolak-balik dijawab sesuai dengan ilmu agama Islam, enggak kau terima. Enggak kau terima monyet, makanya bolak-balik kau bertanya. Nah, ku ikutin kemauan kau, ya ku ikutin kemauan kau. Kau menginginkan batu itu sebagai penebus dosa kami, enggak apa-apa, aku ikutin. Tetapi kan aku jelaskan kan? Hah? Bodoh? Berarti Tuhan itu adil? Monyet kau memang, longor kali kau, nggak ada otak kau memang, bangkai kau banyak makan babi kau memang. Memang ada otak kau memang, kurang ajar. Hah? Dongeng aja kerja kalian, dongeng aja. Kalian yang dongeng aja kalian memang bodoh kali dikasih, makanya kebanyakan babi kali itu, tol kali itu memang kalian dasar anti kris kalian. Otak kalian. Aku menyampaikan di sini, menyampaikan apa yang tertulis. Kami di sini membahas Al-Quran. Al-Quran kami sudah sempurna. Arti hadis apa? Kau pahami dulu kitab kau. Kalau kau ingin membahas kitab orang lain, perdalam dulu kitabmu, longor. Kami di sini, ada di sini, kami sudah memperdalam kitab kami, baru kami membahas kitab orang lain. Bukan kau kitab kau sendiri aja nggak kau pahami, nggak kau tahu, membahas kitab orang lain. Mencret kau, menseret lah kau, bodoh. Batu disembah, kepala bapak kau tuh batu disembah, longor kali kau. Batu disembah, emang di depan kami harus ada batu disembah. Yang namanya menyembah batu, di depan tuh ada batu. Nah, ada batu itu sembah. Kau tengok sholat kami, kau lihat sholat kami ada batu nggak? Depan sholat kami ada batu, bodoh, ada batu, pau kali kau.
yang menyembah batu itu siapa? Kristen yang menyembah batu. Kisah Para Rasul 22. Yesus adalah, ini secara eksplisit lagi, secara eksplisit ya, Yesus adalah batu bangunan yang dibuang oleh tukang batu bangunan. Jelas, secara eksplisit loh. Depan tapol ketika, berarti Yesus itu adalah batu bangunan. Berarti kau yang menyembah batu, bodoh kali kau. Sosok kau bilang Yesaya 264, Yesaya 26 nomor 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan adalah gunung batu yang kekal, gunung batu yang kekal. Bodoh kali kalian, ketampol kepada kalian. Sekarang tunjukkan secara eksplisit kami menyembah batu. Mana monyet, mana kau apa, kau apa, apa? Hah? Kamu tunjukkan bodohnya kau. Menyembah Apa? batu di Mekah. Mana buktinya? Itu banyak. Mana buktinya? Banyak. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Nggak kedengaran. Mana buktinya? Mana buktinya kami menyembah batu? Hei, belapet, bodoh kali kau. Mana buktinya? Mindset. Memang kalian bodoh-bodoh kali, kalian memang korban-korban bapak-bapak gereja kalian ini. Mau kalian ini bodoh-bodohi kalian, tolol kali kalian memang, pemakan babi kalian memang, bodoh kali kalian memang. Mau aja kalian didoktrin-doktrin, ditanamkan kebencian sama kalian biar supaya kalian benci sama Islam. Memang kayak gini aja kerjanya, bodoh dan tolol kali kalian, memang gak ada otak kalian, memang bodoh kali kalian. Kebanyakan makan babi, memang botol kali kalian memang. Apa yang tertulis kau pahami, bukannya kau tambah-tambahin dengan apa yang tertulis. Tolol kali kalian, memang bodoh kali kalian, memang gak ada otak kalian, memang penyembah batu kalian memang. Lawak lagi diskusi. Penyebab batu, memang batu itu, batu bangunan itu. Tahu kau, batu bangunan itu sempat kukuncingin, tahu kau, kukuncingin. Berarti Tuhan kau itu batu bangunan, ya? Kurang ajar. Sok-sok kau nggak usah kau menghujat kau di sini. Apa yang kau hujat kau sampaikan itu ketampol kepada kau sendiri. Bodoh kali kau. Apalagi kau monyet. Lemer, kamu itu yang bodoh. Kau yang bodoh. Tolol kali kau, bodoh kau. 1 Korintus 4:10, kami bodoh karena Kristus. Tahu kau, kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4:10. Paham kau? Paham kau sekali lagi? Data itu yang menyatakan kau bodoh, kau lah sendiri. Di data kau 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Modal keyakinan doktrin dengan kebodohan, bodoh dan tolol-tolol kayak kalian nih. Pau kali kalian. Bodoh kali kalian, pau kali, tolol kali kalian. Bodoh kali kalian. Dikatakan hewan kalian tidak marah, dikatakan binatang kalian marah, kan sama aja itu artinya. Bodoh kali kalian. Pau kali kalian, longol kali kalian, tolol kali kalian, bodoh kali kalian, memang otot jadi bangun babi nih, bodoh kali. Kalian dikatakan hewan kalian terima, dikatakan binatang kalian nggak terima, padahal sama artinya, sama maknanya. Bodoh. Itulah bodoh kalian. Dikatakan hewan kalian terima, ketawa. Oh, kami seperti hewan domba, ketawa kalian. Tapi ketika aku katakan seperti binatang domba kalian marah. Pasti kali aku menyatakannya binatang, toko. Binatang, toko. Marah. Padahal sama kan, hewan dan binatang sama kan. Dan dikatakan hewan, nggak marah. Dibilang binatang, toko, marah. Apa bedanya? Apa bedanya hewan sama binatang, toh? Apa bedanya hewan sama binatang, toh? Cuma penyebutnya memang ganas, congorku ganas. Makanya sampai-sampai kau minta tolong sama teman-teman di bawah. Woi, naik dia ini, siapa nih? Teman-teman mana? Tolong aku, katanya. Woi, minta tolong dia nih, siapa nih? Si Resmin ini minta tolong sama kalian. Woi, tadi apa kata kau bilang? Teman-teman di bawah, mana ya kalian? Tolong aku, katanya. Tolong aku, katanya. Minta tolong dia. Minta tolong. Resmi, tolong sama Tuhan kau, berdoa kau supaya suara blender serah batu dia. Hei, kau minta tolong sama Tuhan kau, cus. Mana teman-teman? Buatlah suara blender jadi serah, buatlah dia batuk-batuk biar dia nggak nyerocos saja. Itu doamu, coba. Coba. Mana teman-teman yang lain, tolong. Teman-teman yang lain tolong, mana ini, katanya. Mana teman-teman yang lain di sini, tolong aku, katanya. Mana? Mampus kau kan? Kau belum dengar congor aku kan? Bahaya congor aku, jantung nangis kau buat. Paham kau? Mulut aku nih nangis kau buat di sini, biar tahu kau. Minta tolong kok, mana teman-teman di bawah nih, tolong aku, katanya. Minta tolong dia sama teman-temannya. Hei, di mana teman? Mampus kau kan? Kau belum tahu kau congor aku kan? Bahaya.
Jangan selalu suka bilang kau yang bodoh kali, kau memang tahu kali, kau memang penyembah manusia, memang ada otak kau memang. Makanya kau otak kau tuh kau taruh di kepala, jangan kau kosongkan kepala kau. Bodoh kali kau memang, tolol kali kau memang. Kau kurang kau makan babi kau memang, dasar binatang kau memang ya. Dasar binatang kau tahu kau. Mati kau, serak kau kan, mampus kau ah. Pecah mulut aku. Pedas mulut aku bos, memang bodoh kali kau memang, mati aja kau kayak gini. Dikasih tahu bukannya, dikasih tuh pintar kau, dikasih jalan kebenaran sama kau, untuk yang baik sama kau, untuk yang bagus sama kau, lari kau serak. Lari, pedas. Lari kabur, minta tolong dia. Mana teman-teman yang lain ini, tolong naik, katanya minta tolong. Minta tolong dia. Ini lagi si Putra ini, ada namanya Putra tuh. Semua debater Kristen itu pengecut semuanya. Gak ada yang berani sama Blender semuanya. Ayo naik, keroyok Blender. Biar tahu kalian, pengecut kali kalian. Bodoh, tolong memang. Debater Kristen ini memang bodoh kali, tolong kali, banyak kali cakap aja. Memang penyebab manusia ini memang bodoh kali, dikasih tahu, dibenarkan untuk yang bagus, melawan aja kerja kalian. Dolol kali kalian memang. Ketika giliran masuk siapa nih? Tahu lagi? Aduh mah sisa air pula lagi. Kupikir si Putra sisa air pula lagi. Aduh mah aku malas kali. Aku kalau sisa air ini aduh mah tahap aja. Aku lemah betul. Kalau udah sisa airnya aku lemah aku suruh kali sama ini. Iya, ini suruh mata. L Kristen atau Muslim? Ini SL sisam tadi nih, selongor tadi, sisam bodoh sisam. Nah, berak dia kemarin naik, kan kurang ajar. Berak dia kemari, kencing dia kemari. Dikencingi Komal Glenn. Iya, kencingin pula Komal Glenn, kurang ajar. Tadi katanya bekerja, naik lagi ke atas dia. Jadi sekali lagi ya, di sini kami keras dan tegas. Aku pribadi tidak mau kalian itu dicap penghujat. Tidak mau kalian itu dicap penipu sama Yesus. Kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, ikuti perkataan Yesus. Sekali lagi, contoh, kau tadi Sam, XL, mengatakan Allah itu adalah Yesus. Mana dalilnya Sam, XL? John 1 ayat 1. Ya, John 1 ayat 1. Oh, itu dalil kau menyatakan Allah itu adalah Yesus. Kita baca. Pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Hei, itu Firman. Mana nama Yesus? Kenapa kau tambahi? Kecuali pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Clear, sepakat, boleh kita terima. Allah itu adalah Yesus. Contohnya gini, Blair. Pada mulanya adalah Blender bersama-sama dengan Wak Lias. Blender itu adalah Wak Lias. Nah, itu iya, clear, sah, boleh. Benar, itu boleh, kita terima itu. Kalau Allah itu adalah Yesus. Nah, oke, nggak apa-apa. Merujuk kepada John 1:14. Karena apa? Di situ dikatakan Allah itu adalah Firman. Dabling, Bang Erik. Allah itu adalah Firman, nggak apa-apa. John 1:14, Firman telah menjadi manusia. Loh, mana dalilnya Allah itu adalah Yesus? Tapi itu Firman. John 1 ayat 1, Firman itu adalah Allah. John 1:14, itulah Firman itu menjadi manusia. Baik, seandainya Firman telah menjadi Yesus, clear. Firman Allah itu adalah Yesus, clear. Boleh kita terima. Seandainya Firman itu adalah Yesus. Di situ tertulis Firman telah menjadi manusia. Kita ini manusia, aku manusia, semua kita ini manusia. Yang membedakan apa? Nama. Bisakah aku mengklaim manusianya itu Paulus? Bisakah aku mengklaim manusianya itu adalah Yohanes? Karena tidak ada tertulis di situ. Makanya itu yang tertulis jangan kau tambahi, tetapi kalian dengan nekat mengatakan, "Oh, itu Yesus." Mana tertulis Yesus? Berarti kan kalian antikris, menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Marah dong, kami marah, nggak bisa. Dan sekali ya, ketika kalian paksakan, "Oh, itu Yesus, Blender." Mana buktinya dia itu Yesus? Mana? Kalau tertulis itu Firman telah menjadi Yesus,
boleh kita terima. Jadi jangan menafsirkan, karena Yesus selalu mengatakan sebab tertulis, sebab tertulis, sebab tertulis. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kau disebut penipu. Jangan kau tambahi dan kurangi firman Tuhan, kau akan mendapatkan malapetaka. Hei, untuk kalian ini kok jangan, sebab tertulis dong ya. Jadi jangan ketika kalian paksakan itu Yesus, ribut kita. Jangan mentang-mentang itu Bible kalian, suka-suka hati kalian menafsirkannya, nggak boleh. Kita jaga. Jangan, kau disebut penipu loh. Disebut penipu dengan jelas itu. Kalau apa yang tertulis itu udah clear, selesai. Cari lagi dalil lain, itu nggak diterima. Karena sekali lagi ya, sekali lagi kalian Kristen meyakini pasti mati. Ya, sekali lagi ya, kalian Kristen meyakini pasti mati, dan kalian meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian, dan kalian meyakini adanya hari penghakiman. Sekali lagi ya, adanya hari penghakiman. Yang namanya penghakiman, persidangan, yang namanya penghakiman dan persidangan itu membutuhkan bukti-bukti. Sekali lagi ya, sesuai di pengadilan juga akan membutuhkan bukti-bukti. Seandainya tidak ada bukti, maka pengadilan atau persidangan tidak akan dilanjutkan dan tidak bisa diteruskan. Nah, ketika Yesus meminta bukti, dia sebagai hakim, contoh, ketika penghakiman posisi sebagai hakim harus meminta berkas dan bukti. Kalau tidak ada bukti, hakim akan menolak. Ingat ya, seandainya tidak ada bukti, hakim akan menolak. Ketika Yesus nanti akan bertanya kepada kalian, karena dia sebagai hakim, hey Sam, hey Excel, hey Sair Melody, sekarang saya bertanya kepadamu, aku menghakimimu. Diam dulu kau, diam dulu. Ini kan bukti. Tolong buktikan kepadaku di mana secara eksplisit tertulis aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Dari kau tadi bertanya. Sekarang sekali lagi, Sam, mute dia, Momot, mute dulu. Sekali lagi, mute dia. Sekali lagi, tolong buktikan kepadaku. Ini Yesus ya, buktikan kepadaku secara eksplisit di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Tunjukkan buktinya. Udah tugas kau sekarang, buktikan. Buktikan kepadaku mana? Mana? Buktikan. Boleh kau ditanya atau enggak? 10 pertanyaan kau. Aku paling suka ditanya. Paling suka aku ditanya. Gak usah kau takut. Komal ini komal untuk bertanya. Kristen bertanya sepuasnya dengan Islam. 20 pertanyaan silakan aku jawab. Sekarang sekali lagi aku minta sama kau buktikan secara eksplisit. Yesus mengatakan itu. Dengar ya, ini jangan main-main kau Excel. Kalau kau tidak bisa membuktikan Excel, maka masuk ke Matius 7:21. Apa kata Yesus? Kalau kau tidak bisa membuktikan yang diminta oleh Yesus, maka Yesus masuk ke Matius 7:21. Enyahlah kalian dari hadapanku, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Karena apa kejahatannya? Kalian fitnah dia menjadi Tuhan, kalian jadikan dia Tuhan, itu merupakan kejahatan. Enyahlah kalian dari hadapanku. Matius 7:23-24. Enyahlah, pergilah kau dari aku tidak mengenal kau, karena kau tuhankan aku, dan aku tidak pernah membawa Kristen untuk kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan, campakkan neraka. Dalil bos. Aku tidak mau bertekak dalam hal ini, terserah. Itu kalian meyakini. Sekali lagi, kalian meyakini penghakiman, kalian meyakini kebangkitan, itu pasti akan terjadi dan itu akan dituntut. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran juga di surah Al-Maidah, ya, Nabi Isa juga akan dituntut. Dirimu dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Ditanya oleh Allah. Lalu jawab Nabi Isa, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku ya Allah. Lalu apa yang kau katakan kepada mereka wahai putra Maryam? Lalu Nabi Isa menjawab, aku hanya mengatakan sembahlah Allah
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10. Sembahlah Allah. Lukas 4:8. Sembahlah Allah. Sama kan? Yesus menyatakan sembahlah Allah, bukan Yesus? Hah? Sama. Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Sembahlah Allah. Sama. Nabi Isa ataupun Yesus sama-sama memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Tunjukkan satu data di mana ada data Yesus minta untuk disembah. Tunjukkan. Makanya aku bilang sama kalian, kalian ini adalah korban doktrin. Dari kecil kalian ditanamkan dari gereja, dari kecil kalian ditanamkan nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang menyatakan, itulah yang membuat doktrin kalian ini ya, nyanyian, pujian, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamatku, Dia adalah Tuhan, kan gitu. Itu dia, dari kecil kalian ditanamkan, itulah doktrin ya, yang menyatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang ada di hatiku, Dia adalah Tuhan, Dia si Excel tadi toh, ya kan itu, aku belum. Aku mau cerita sedikit. Tadi kan aku ke warung mau beli apa yang buat aku masak kan, tiba-tiba ngomongnya kencang-kencang kan. Wah, kalah nih Bang Blender. Apanya kencang? Dia ngomong, jadi aku di warung itu banyak orang sih emang yang pembeli gitu ya. Kencang-kencang suaranya. Aku bilang, oh yang jual? Yang jualan? Oh iya, masih menang aku nggak? Masih menang aku? Abang masih kalah sama suaranya dia Bang. Masih kalah ya? Ya jadi kok itu dengar. Seru Bang. Jadi aku ingat Bang Blender tadi, alamak kayak ngomongnya kenceng amat, padahal ada ibu-ibu yang beli kan, jaraknya itu nggak ada 1 meter sama ibu itu Bang. Memang aku jadi ketawa. Memang ya. Memang kalau aku sudah berkhotbah sendiri suara kencang, memang mulai jantungan itu ya, di bawah jantungan ya. Memang tahu pula. Itu ini pun tahu juga cara meredam suaraku di naik. Biasa gitu kan. Kalau udah kayak gini naik tuh, biar lembut ya. Aduh mak. Tahu ya, memang tahu triknya ya. Sama. Kayak saya nggak mau berdebat, cuma sama kayak saya ini kan. Begitu kerasnya aku udah jantungan, naik diam aja dia udah. Aku pun lemah ya kan. Bang, tadi kan abang bilang kayak gini, abang baca 1 ayat, terus di situ disebutkan bukan Yesus tetapi firman. Mana firmannya gitu kan Bang? Sekarang gini Bang, firman itu adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan. Nah, firman itu disampaikan kepada Maria melalui malaikat, kata-kata itu, dan kan menjadi manusia firman itu Bang. Udah clear sih Bang, udah clear. Itu kenapa tadi membahas seperti itu? Karena si Sam Axel tadi menyatakan Allah itu adalah Yesus. Itu pernyataan dia. Aku tuntut. Mana dalilnya? John 1 ayat 1. Itu dalilnya. Woi, bantah. Oke, baik. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Hei, nggak ada tertulis Yesus. Oke. Terus dia bilang, bukan di situ. Itu kan firman, merujuk kepada John 1:14. John 1:14. Baik, firman telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis Yesus, kecuali firman telah menjadi Yesus. Kuterima. Ya, itu manusia itu ditujukan Yesus. Hei, kau ini namanya sudah menambah dan mengurangi firman Tuhan, kau disebut penipu. Jangan kau tambah ini ya, aku bilang. Kalau tertulis, Yesus mengatakan sebab tertulis. Jangan kau tambahin dan kau kurangin. Kau penipu dan kau akan mendapatkan malapetaka. Sesuai apa yang tertulis. Itu aku marahnya itu. Makanya aku kesal. Nggak boleh, jangan mentang-mentang kitab kalian suka-suka hati menafsir, nggak boleh toh.
Ya, kita pahami apa yang tertulis. Aku di sini nggak terima. Kami di sini menjaga kitab kalian. Jangan. Karena sekali lagi, Yesus yang mengatakan ya, di Ulangan, di Ulangan, di Amsal, banyak itu. Jangan kau tambahin dan kau kurangi. Jangan kau tambahin dan kau kurangi. Kalau tambahin dan kurangin berarti penipu. Ngamuk nggak kita dengan penipu itu? Ngamuk nggak? Ngamuk lah, dia penipu. Ya kan? Katanya mau lembut suaranya. Kok tapi masih keras betul juga suara. ayat Alkitab itu bang. Jadi memang itu merujuk kepada Yesus, karena Yesus pun nggak bilang begini nih, dengerin bang. Yesus sesaat lagi akan disesah karena mereka tidak mengenal Allah. Yesus nggak bilang gitu bang. Tapi dia bilang apa? Anak manusia akan gitu bang. Jadi Aku bisa marah juga itu. Aku bisa marah juga. Kalau untuk kebenaran aku bisa marah. Tegas, bukan marah ya. Tegas, keras. Nah, itu masalah kebenaran ya. Itu juga nambahin. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau itu. Itu aku nggak mau itu mendapat malapetaka. Ingat ya. Aku tidak mau itu mendapat malapetaka. Nggak mau itu. nggak akan. Itu Oke, kalau itu tambahi firman Tuhan itu malah mendapat malapetaka. Catat. itu Jangan ditambahi. Dari mana itu mengatakan kalau Yohanes 1:14 itu menyatakan Yesus, sedangkan di situ tidak tertulis Yesus? loh. Memang tidak ada ditulis. Nah udah selesai, clear. Jangan itu paksa. Jangan itu paksa, aku nggak mau. Itu Ya, itulah dia siapa yang dimaksud. Firman telah menjadi manusia. Aku nggak mau menafsirkan. Paham itu ya? Aku tidak berani menafsirkan jadi siapa di situ untuk itu renungkan. Karena Yesus mengatakan sebab tertulis. Clear. Aku tidak mau menafsirkan itu. Aku hanya membaca sesuai dengan pemahaman kita apa yang tertulis. Ya. Kalau masalah pemahaman, aku nggak berani menafsirkan. Oh itu siapa? Nggak berani toh. Nggak berani sekali lagi. Aku hanya membaca dan menunjukkan. Nah lanjut. Kalaupun itu dalil yang ditolak, itu cari lain. Aku hanya meluruskan aja itu. Hanya meluruskan, jangan itu paksa. Aku keras tegas, nggak mau aku itu malah malapetaka. Jadi persoalannya sekarang apa bang? Ya itu tadi kan sama si Excel itu kan menyatakan Allah itu adalah Yesus, makanya saya tolak. Dia bertekak-tekak, berantem lah, itu nyata tadi. Itu permasalahan tadi, ya kan? Karena aku menegaskan, pahamin apa yang tertulis. Itu loh, nggak ada. Aku nggak mau menafsirkan ini toh. Aku tidak menafsirkan, hanya menunjukkan dan membacakan yang tertulis. Kalau tertulis di situ, firman telah menjadi Yesus. Clear. Kita terima. Kalau firman itu adalah Allah, yes. Oke, merujuk kepada John 1:14. Firman telah menjadi Yesus. Clear. Allah itu adalah Yesus. Sepakat, ku terima. Karena tertulis Yesus. Karena di situ manusia. Karena manusia di situ toh. Kita manusia, kita juga manusia loh. Yang membedakan nama kan? Betul. Yesus manusia, iya kan? Bang, Itu dia. Bang Blender, ini tentang Yesus adalah Allah begitu kan Bang. Bagaimana kalau kita lihat dari Allah selain daripadaku. Lalu kita buka dulu ke kitab Wahyu itu Bang. Nggak ada hubungannya Yesaya sama Yesus toh. Kalau Yesaya itu Anda jadikan nubuatan, ya Anda jadikan keimanan Anda untuk menuhankan Yesus, Anda salah. Yesaya itu adalah kitabnya orang Yahudi. Pemahaman orang Yahudi sama Kristen itu jauh beda. Mereka Yesus memahami orang Tuhan apa tidak akan Bang? mungkin Yesus turun ke orang apa Bang? Iya, Yesus iya, orang Yahudi. iya, orang Yahudi, Benar, orang Yahudi. Isai, anak Daud. Kan nggak mungkin Daud, Tuhan anak itu orang, Mbak, itu. Kan nggak mungkin. Tuhan bukan orang, tapi Iya. Allah pernah menyatakan dirinya di dalam Yesus Iya, Kristus. apakah Tuhan punya peran, suku? ini peran Bang Erik, Apakah Bang Tuhan, Erik. ya, Peran, Itu, kayak apakah sutradara, Tuhan punya peran suku? sebagai Tap layar teman-teman, kencangkan tapnya ya, kencangkan tapnya. Lanjut. Apakah Tuhan sebagai punya suku itu? penghibur. Ketiga-tiganya Ya, itu apakah Bang Tuhan punya Erik, suku? peran Saya daripada tanya, Roh Kudus. suku itu Roh Kudus, dimiliki oleh Yesus itu siapa? dari Roh Kudus yang kita yang menyertai Roh Kudus, Immanuel itu kayak gitu Bang Erik.
Ya, toh. Bang Heri, Yesaya itu pelan-pelan kitabnya aja Bang orang Heri. Yahudi. Jadi abang jangan Kita langsung pelan-pelan. bantah dulu, abang lebih banyak Pelan-pelan. lagi baca Ya kitab kalau Anda ini. Oke, mengutip nggak saran kitabnya itu orang aku Yahudi itu Anda pendapat abang salah. aku terima gitu loh. Tapi bukan berarti mutlak menurut pendapat abang itu karena banyak kitab yang menunjukkan gini banyak. toh. Kalau Ya. Anda memahami kitabnya orang Yahudi yang Anda kutip dari kitab Yesaya, ya, bahwasanya itu adalah Itu ya karena dari bangsa dia. Yahudi, ya, karena bangsa Yahudi sudah membuat perjanjian dengan Tuhannya Abraham. Makanya keselamatan dari bangsa Yahudi. Bang, Itu bukan Bang, berarti ini, Yesus Bang, itu Tuhan. Bang Erik. Jadi Coba, ya, secara nalar ya, Yesus secara itu- secara akal, secara akal dulu. Apakah Tuhan itu punya suku? Jawab dulu. Secara akal dulu. Apakah Tuhan pantas diberikan suku olehnya? Apakah Sekarang pantas gini, Tuhan punya suku? kita Ya, pakai akal berbicara dulu, dijawab dulu, mengenai toh. Yesus dari dua sisi. Jangan Loh. cuman satu karena dia manusia dan dia adalah Allah. Dua, selalu dua membicarakan sehingga kita Nah, nggak bentrok. inilah Sehingga kita inilah nggak kalian. bentrok. Maka Membentengi dikatakan iman siapa yang kalian. tidak mengakui Yesus Tuhan sebagai Ya, manusia dan membentengi iman Allah kalian itu, dengan cara mengelabui kami. Yesus itu punya bukan dua natur. ngelabuin itu Bang Ada Erik. ya, iya, Yesus itu punya dua natur, natur ilahi dan natur kemanusiaan. Yang mati manusianya. Betul kan? Nanti begitu ditanya Yohanes 10:3, Yesus itu adalah siapa? Yesus itu siapa? Kalian menjawab Yohanes 10:30. Apa itu Yohanes? Sebentar. Enggak hafal Yohanes berapa, Bang? Yohanes 10. Yohanes 10:30. Aku dan Coba, Bapa adalah abang satu. jangan langsung membuat kesimpulan. Iya, aku dan Bapa gitu, adalah Bang. Jangan. satu. Nggak boleh, Bang. Enggak, 10 kalau ayat kami berapa? tanya siapa Yesus, gini loh, 10:30. 30. Kalau kami tanya siapa Yesus, iya, kalau kami tanya siapa Yesus, kalian menjawab di Yohanes 10:30. Aku dari Bapa adalah aku dan Bapa adalah satu. Dia Tuhan, kemanusiaannya enggak ada seharusnya, Betul atau lah, Bang, salah di situ. satunya. Bang Heri salam kenal. Coba secara akal, apakah Tuhan itu apakah Tuhan itu pantas memiliki yang namanya suku? Pantas. Pantas. Tuhan itu punya Silakan, suku. Bang Syair. Abang bicara dengan voice syair pantas katanya ya Bang. Kalau pantas Sair, bagaimana dengan suku-suku lain Sair? Aduh ma, ya ampun. Seperti Muhammad. Sukunya apa? Hah? Nabi Muhammad itu nabi bukan Tuhan, ya Allah. Janganlah disamakan Tuhan. Aduh. Ya, nah, Daud, Salomo punya suku, Nathan punya suku, Yesus punya suku. Apakah Yesus ini sama dengan yang lain? Iya sama. Sama. Berarti Iya. punya suku, Tuhan punya suku. Iya punya suku. Muhammad itu ada nggak? Sebentar lu. Menurutmu Tuhan itu artinya apa? Tuhan yang disembah, sesembahan. Tuhan adalah sesembahan, penguasa, pencipta, pemilik langit dan bumi. Dah. Ayo. Udah itu dah. Oh pantas lah sampai sekarang keterbelakangan banyak pada kelas. Apa ya? Bang Blender, Apalagi itulah definisi Tuhan apa mas? Jadi Tuhan itu apa menurutmu? Bang ya. Kasih moderator Bang Blender. Ya, iya itu, iya itu, iya. Ya itu. Jadi Sair, Tuhan itu menurutmu apa? Sebentar. Kau pernah mendengar ayat nggak menuhankan hawa nafsu? Kalian ini bicara Tuhan. Emangnya kalian ini semua pasti masuk surga? Pasti. Yang Islam ya. Pasti. Kenapa? Orang Islam enggak ya. Yang Islam doang. Gimana kamu tahu?
Kristen semua pasti masuk neraka, pasti masuk neraka Kristen semua. Lebih baik kamu bunuh diri. Kristen semua pasti masuk neraka, karena pasti masuk neraka makanya kami mau ngajak kalian untuk masuk surga. Pasti, ngeri nggak? Berani aku menjamin pasti, gila nggak? Melihatnya masuk Hah? Ayatnya nggak ada. Pasti masuk neraka. Kamu pernah melihat neraka? Gak usah kau melihat-melihat, kau mau kita buktikan. Karena pasti kalian masuk neraka, makanya kami ingin mengajak kalian masuk surga. Kan mana? Baik, kita buktikan. Said kau ya, sabar. Kita tanya, kita uji. Siapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan selamat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepakat itu? Amin itu, amin. Amin, Said, amin. Amin. Kamu pernah melihat? Betul ya? Betul, kau turun aja lah Erlangga. Monyet kau nih, kau memang gak bisa diskus. Diam kau babi. Ya, kau amin ya, Said ya, amin. Baik. Serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, next. Siapa yang percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Kan bilang aja neraka. Nggak bisa aku menambah-nambahkan ayatnya kan gitu. Tertulis cuma mati. Mana? Di mana tertulis yang tidak mengikuti ajaran perintah? Mati dikatakan. Mati dikatakan. Sebentar lagi bisik-bisik aku ini, bentar aku lagi kerja. Udah neraka aja udah, pening-pening aku mati. Oke, nggak apa-apa, aku ikutin ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau kau itu keinginan. Siapa yang percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya adalah mati. Itu jawaban aku ikutin. Baik, kalau begitu, siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian ibadah di gereja? Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian mati pakai jas? Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian tidak bersunat? Banyak kali ya. Matilah kalian semuanya, udah mati kalian semuanya itu. Ya kan? Kalau kau ikutin mati ya, kalau kau mengatakan mati, berarti ketika kau ke gereja kau mati. Ketika kau menyembah Yesus langsung mati. Berarti Kristen mati semua kan? Mati semua, udah habis. Mana coba, mana? Mana? Ya mati semua kalian seharusnya nih. Mati kalian semua seharusnya mati. Iya, mati kan nggak ke neraka tapi. Loh, ya iya, nggak ke neraka. Ya udah seharusnya kalian mati sekarang ini. Berarti dari itu tidak benar. Bohong berarti Tuhanmu. Berarti Tuhanmu bohong. Coba bacakan Yohanes 8. Katanya mati. Ketika kau menyembah Yesus, kau seharusnya mati. Iya mati. Mana datanya Yesus memerintahkan untuk menyembah dia? Apakah ada Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah Yesus? Apakah Yesus ada mengajarkan kalian untuk menyembah Yesus? Nggak ada kan? Matilah seharusnya. Kalian mati sekarang. Di luar Kristen mati juga lah. Makanya pening. Mati gitu. Nih, seharusnya kan? Berarti kalau kalian tidak mati, berarti bohong. Bohong Tuhanmu, bohong. Lu bacakan dulu Yohanes 8 ayat 24 itu.
Malas aku bacanya, udah ngapain pakai dalil itu aja udah konsekuensi, udah kena skak, kena skak. Udah. Ini Kristen atau Muslim? Di humble. Udah, ngapain lagi? Aku nggak mau. Aku paling malas aku berbicara ayat-ayat. Kalau aku diskusi bicara ayat-ayat. Kalau aku diskusi logika dan akal Nanti kan dan skakmat itu. Itu mengada-ngada. Kan nggak mungkin kan? Aku main kunci terus. Jadi ini sekarang sudah terkunci. Kau nggak bisa macam-macam lagi. Aku makanya tidak mau terima ketika kau mengatakan kita sudah sepakat dan konsisten. Kau mengatakan tadi siapa yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya mati. Sesuai dengan jawaban kau. Udah, betul. Nah sekarang aku tanya, siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian untuk menyembah Yesus? Oh banyak. Ada malaikat. Mana? Mana datanya? Terus selamat. 4:10 mengatakan sembahlah Allah, sembahlah Allah. Lukas 4:8 sembahlah Allah, sembahlah Allah. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan Yesus. Tunjukkan di mana Yesus mengatakan diriku untuk disembah. Capek kali mau ini ya tadi ya. Data sama akal pun kontradiksi. Masya Allah, yang tidak mungkin dia melakukannya seperti itu. Udah, berarti tidak ada Yesus memerintahkan kalian menyembah Yesus, nggak ada ya. Clear, kalian mati seharusnya mati. Satu, data satu. Kedua, di mana ada Yesus mengajarkan dan memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Aduh nggak ada. Yang kedua, dari kedua nih, di mana ada Yesus? Tadi kan ketika kalian tidak mengikuti perintah dan ajaran Yesus, maka kalian mati konsekuensinya. Sekarang di mana? Dari pertama, Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah Allah. Ternyata kalian menyembah Yesus. Satu, dalil masuk neraka mati. Kedua, di mana ada Yesus memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Ibadah ke gereja, ibadah apa sih? Di mana ada Yesus memerintahkan kalian beribadah di gereja? Iya, makanya artikan dulu ibadah itu apa sih? Datanya mana? Oke, nggak bisa tunjukkan. Kusebutkan kedua. Oke, data kedua. Gini. Berdoa itu ibadah nggak? Berdoa ibadah. Nah, yaudah. Aku bertanya, berdoa di dalam rumah ibadah, yaitu gereja mana? Karena gereja disebut rumah ibadah. Karena gereja disebut rumah ibadah. Di mana datanya? Janganlah kamu berdoa seperti orang Farisi, kan gitu. Di jalan-jalan, di rumah ibadah. Matius 6 nomor 5. Janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Catat rumah ibadahnya. Ada rumah ibadah ya? Catat. Janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Ada rumah ibadah di situ. Catat, ada rumah ibadah. Jangan kau hilangkan. Ya, berdoa sambil berdiri. Apakah ibadah kalian berdoa sambil berdiri? Yes. Ibadah Kristen berdoa sambil berdiri. Justru Yesus mengatakan ketika kalian berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah, dikatakan kalian adalah orang munafik. Di ayat selanjutnya, Matius 6 nomor 6, kata Yesus, tetapi berdoa dan beribadahlah kalian di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Nah, betul. Berarti sama kita kan? Itu perintah. Kenapa kau ke gereja? Enggak sama enggak kita? Berdoa Itu perintah Yesus. Kenapa kau ke gereja? enggak sama enggak kita? Berarti clear ya? Clear, kau tidak mengikuti perintah Yesus. Udah masuk mati juga korban. Dah, selesai, udah dua ini aja. Dua ini saja sudah jelas kan. Kau tadi mungkin segan kau mengatakan neraka mati. Seharusnya ketika kalian ke gereja, kalian nyembah Yesus, kalian sini udah mati semua kalian. Tapi kau nggak mati kalian. Berarti kau bohong. Berarti Tuhanmu bohong. Berarti jelas ya, kau itu seharusnya